ini teman-teman, kali ini saya bikin video dengan bahan yang lain teman-teman ya, yang nggak biasa saya bikin video. Ini bonsai bougainville lokal teman-teman ya. Jadi bukan bougainville Singapura ya. Bougainville Singapura kemarin sudah pernah saya bikin mulai tahap dari bahan sampai jadi ya. Nah ini sekarang saya ganti bougainville lokal hasil stek batang teman-teman ya. Nah bougainville sendiri itu, bougainville lokal sendiri itu banyak sekali jenisnya teman-teman ya. Nah ini yang jenis bunga ungu teman-teman. Nah bunga ungu itu pun juga banyak ya macamnya ya. Jadi ungunya itu berbeda-beda bunganya. Jadi jenis batangnya pun juga berbeda teman-teman ya. Jadi sangat banyak untuk bonsai bougainville lokal ini, banyak dijumpai mungkin di semua pelosok ya. Tidak di desa, tidak di kota, banyak sekali ya. Nah, ini untuk jenis bougainville yang teman-teman ya. Untuk jenis bougainville yang lokal ya, tapi ini lokal yang bunga oranye teman-teman ya. Ini bunganya oranye. Jadi tunas mudanya berwarna agak kecoklatan teman-teman ya. Ini jenis bunga oranye. Nah ini jenis yang juga bunga ungu teman-teman. Jadi ini jenis juga bunga ungu ya. Cuman ini terkadang teman-teman menyebutnya ungu mikro teman-teman. Jadi bunga ungu tapi yang berdaun mikro, dan dia juga bisa rapat. Bisa dilihat ini perantingannya, cabangnya ini sangat rapat ya, sangat rapat sekali ini. Nah mestinya ini yang bagus di bonsai ya. Jadi dia memiliki ciri batang yang kerak juga ya, pecah-pecah. Bisa dilihat ini medianya tidak subur ya. Jadi kalau subur itu daunnya bisa hijau gelap, dan daunnya juga bisa sangat kecil ya. Nah ini jenis bougainville lokal ungu tapi yang tidak daun mikro ya. Ini bunganya juga ungu cerah, sama seperti ungu mikro itu. Cuman ini daunnya agak besar ya. Tapi dengan dibonsai nantinya dia meranting, kemungkinan bisa kecil juga. Ini dari hasil stek sekitar usia 5-6 bulan ya. 5-6 bulan. Nah mestinya dengan gaya seperti ini gaya kasket ya. Gaya kasket ini potnya ini mestinya kurang panjang ya, agar batang bawah ini tidak datar dengan pot ya. Bisa kita lihat kalau dia lebih panjang dia akan kelihatan menggantung, sangat menggantung. Nah untuk pot ini nanti kita bisa ganti setelah ini nanti pemotongan cabang-cabang. Nah ini masih posisi meloskan ya. Mestinya ini lebih maksimalnya kita ground ya. Jadi kalau ini selama stek sampai sekarang belum pernah di ground. Mestinya kalau lebih maksimal, pertumbuhannya lebih cepat, pengerjaannya lebih maksimal, kita harus ground ya. Berhubung tidak ada lahan ngeground, sementara kita taruh pot dulu. Ini akan kita arahkan ya, kita habisi dulu daunnya ya. Mengarahkan bonsai bougainville itu mengawat, itu harus sejak dari hijau ya. Kalau sudah berbatang putih atau agak kecoklatan, dia mudah patah. Kalau yang jenis Singapura
dia agak lentur ya. Yang jenis lokal ini memang agak getas, agak mudah patah. Makanya kalau mengawat sejak dari muda, jadi agak lentur dia. Kalau saya membonsai tidak pilih-pilih bahan ya. Jadi sekiranya di sekitar kita ada bahan yang bisa dibonsai, bisa dibikin indah, dia juga berumur panjang, punya batang yang kesan tua. Yang penting kita bikin bonsai semaksimal mungkin ya. Jadi nanti juga menambah pengalaman kita, jam terbang kita. Yang terpenting itu jam terbang ya, pengalaman. Ya teman-teman bisa lihat YouTube di sana sini bisa ya. Tapi itu pun kalau ingin lebih maksimal harus juga membuat sendiri. Kita kerjakan sendiri. Jadi kita paham nanti pengerjaannya begini, medianya mintanya begini, pengawatannya begini, kita itu paham. Kalau kita bikin praktek sendiri ya, masalah pengerjaan ya. Jadi jam terbang mungkin tidak botaninya, mungkin dari segi jam terbang gaya ya. Sebelumnya belum pernah bikin gaya seperti ini. Nah sekarang bikin gaya seperti ini. Wah nantinya kalau ini sudah dikerjakan mungkin sampai maksimal sesuai imajinasi kita, kita akan tahu wah pohon saya ini ternyata ya saya bikin seperti ini, gaya seperti ini itu kurang enak ya. Ternyata enak. Itu nantinya bisa kita praktekkan dengan bonsai-bonsai lain, jenis lain ya. Tidak harus bougainville. Gaya sama tapi jenis lain, mungkin serut ya, mungkin jenis sisir, atau mungkin jenis apa ya, jenis lain lah pokoknya. Intinya kita membuat bukan masalah bahannya, bahan dasar ya. Kita membuat untuk jam terbang tentang gaya pembentukan pengerjaannya teman-teman. Itu yang terpenting ya. Masalah botani kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Google, itu bisa ya. Tapi pengerjaan ini terkadang tidak hanya melihat YouTube ya. Kita bisa praktek sendiri, itu yang lebih bagus ya. Nah sekarang sudah kita pruning ya. Jadi kalau di pot itu kita membuat di pot itu ada kelemahannya terkadang seperti ini ya. Jadi ada cabang-cabang yang terkadang susah membesar. Tapi kalau kita ground, pembesarannya bisa merata. Itu kelebihannya di ground. Soalnya di ground itu akar bebas ya. Jadi semuanya bisa makan akar. Tapi kalau di pot, terkadang ada yang akar yang membesar, dia banyak makan ya. Terkadang yang akar lainnya kalah ya. Padahal akar yang lainnya itu jalur cabang ini, seperti itu contohnya. Dia kalah sama yang ini karena keduluan akar yang besar itu ya. Makanya kalau di ground itu lebih cepat, lebih kita mengerjakan bonsai itu nanti lebih maksimal dari segi perantingan atau apa, lebih maksimal ya. Ini nanti kalau sudah ada tempatnya akan saya ground juga ya. Jadi akan terus saya update ini ya, mungkin nantinya ya. Di bahan itu untuk sarana mengasah imajinasi kita, mengasah insting kita dari segi kita mengerjakan bahan ya. Bonsai itu kan bermacam-macam bentuk gaya ya. Jadi ada gaya yang pokoknya banyak sekali lah. Pohon hidup di alam itu bentuknya macam-macam sekali ya. Ini untuk jam terbang pengerjaan bonsai dari bermacam-macam gaya. Jadi
Jadi bahan yang banyak di sekitar kita olah, kita bikin bonsai. Itu salah satu jam terbang untuk membuat bonsai. Nanti bisa kita terapkan kalau kita sudah menguasai gaya ini bisa kita terapkan dengan bonsai-bonsai yang bahan standar ya, mungkin standar kontes ya, mungkin seperti serut, seperti sisir, seperti banyak sekali lah yang standar untuk di Indonesia ini bahan untuk kelas kontes ya. Jadi nggak ada salahnya kita meskipun bougainville kita bikin bonsai untuk berkarya, untuk mengasah imajinasi, untuk mengasah insting kita. Jadi pohon seperti ini itu arahnya harus bagaimana, mahkota harus bagaimana. Suatu saat kalau jadi kita bisa mengoreksi dengan bisa tanya-tanya teman yang lebih paham atau apa, mana kesalahan pengerjaan kita. Nah seperti itu. Ini untuk belajar lah. Ini akan kita arahkan ya. Jadi ketika masih hijau ini kita arahkan ya. Seperti ini masih panjang ya, saya los. Nanti kalau sudah keseimbangannya ini tercukupi, saya pendekkan ya. Jadi biar tidak menutupi batang yang di bawah ini, alur batang ujung sampai ujung ini ya. Ini pun nanti cuman sedikit aja ini. Nah ini pun nanti mestinya ini dulunya diangkat ke atas dulu ya, agar lebih besar. Jadi tekukannya sedikit, kalau mau diturunkan sedikit terus ditarik ke atas. Nanti kalau keseimbangannya sudah cukup kita press. Kalau seperti ini memang agak susah ya besarnya, soalnya dia ke bawah. Jadi pohon semakin gini itu semakin susah pertumbuhannya, semakin gini semakin cepat. Ini kalau saya lihat meskipun lokal ini bisa ngeranting ya, bisa ngeranting, mungkin daunnya juga bisa kecil ini. Ini daun tua bisa sekecil ini ya, bisa sekecil ini. Nah, ini kemungkinan nanti juga bisa mengecil daunnya ya kalau sudah di perantingan. Jadi ini nanti untuk mahkota ya. Saya ingin membuat mahkota di sini. Nah nanti ini di sini juga ada mahkota ya teman-teman ya. Ini ada mahkota nanti di sini. Jadi dua mahkota ya. Soalnya ini cabang besar, dia di atas, otomatis dia di atas subur, tidak terdui apa-apa, dia membuat mahkota sendiri. Terus ini nanti alur batang besar ini sangat subur ya. Makanya ini nanti saya bikin dua mahkota. Ini masih menutupi sementara, nanti kita pendekkan aja kalau sudah keseimbangannya tercukupi ya. Nah ini teman-teman sekarang sudah kita arahkan ya. Kita tinggal butuh, ini sudah anak cabang, ini ada yang sudah bikin ranting, tapi kebanyakan mau bikin ranting ya ini teman-teman ya. Nah ini nanti akan saya update terus ya bonsai bougainville ini ya, meskipun nggak saya ground ya, tapi teman-teman kalau membuat lebih baik di ground ya. Ini nanti kalau ada tempat ya saya ground ya. Nanti masalah pembungaan teman-teman ya, ada tekniknya tersendiri ya. Nanti ini soalnya belum saya bungakan ya, meskipun ini juga ada bunga ya, hampir berbunga semua ini. Nanti masalah pembungaan ada tekniknya sendiri teman-teman ya. Untuk saat ini enggak saya bungakan karena ini masih saya perlu membesarkan cabang, anak cabang ya, juga bikin ranting. Kalau kita bungakan pertumbuhannya agak berkurang teman-teman ya. Jadi enggak saya bungakan dulu ini ya. Ini stek, hasil stek selama 6-7 bulan ya, mungkin 5-7 bulan. Nah ini nanti setelah kita pemangkasan cabang, keseimbangan, nanti kita ganti pot sekalian ya, ganti media, ganti pot. Ini
masih subur ini medianya. Ini saya bikin 2 mahkota, ini memanjang ke bawah, jadi pohon ini menggantung teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.